Di video kali ini, saya akan menceritakan ke kalian bagaimana sih magang bersertif MBKM di salah satu pusat pelatihan pertanian dan desa swadaya, yaitu P4S Sigma Farm yang berlokasi di Jalan Panglima Polim, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sebelumnya, perkenalkan saya, Lovena Tama Setia Putri, mahasiswa program studi agribisnis tahun 2022, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, yang bakal ceritain ke kalian gimana pengalaman selama magang MBKM di sini. Jadi teman-teman, saya di sini belajar tentang teknis budaya hidroponik, mulai dari belajar pengecekan nutrisi dengan menggunakan TDS meter dan pH meter untuk mengetahui larutan nutrisi yang terlarut dan tingkat keasaman air di aliran instalasi tanaman. Dan di sini saya juga diajarkan cara menghitung larutan nutrisi dengan menggunakan rumus. Di sini saya diajarkan langsung cara meracik nutrisi AB mix untuk tanaman, mulai dari menimbang unsur kimia yang dibutuhkan untuk nutrisi A dan nutrisi B. Nutrisi AB mix dibuat secara terpisah karena jika disatukan tidak bisa terlarut atau akan menggumpal. Nutrisi AB mix juga merupakan salah satu produk yang dijual di P4S Sigma Farm. Produk yang dijual berupa padatan 5 liter dan ada juga yang berupa larutan 250 ml dan 500 ml. Di sini saya diajarkan cara mempacking unsur nutrisi padatan untuk dijual. Selanjutnya di sini saya diajarkan cara menyemai tanaman menggunakan media non substrat sesuai dengan SOP yang berlaku. Media tanam substrat merupakan media tanam yang akarnya langsung ke aliran nutrisi. Pertama-tama, menyiapkan media tanam non substrat dengan menggunakan rock wool dengan memotong sesuai dengan ukuran. Dan khusus untuk media tanam kangkung, rock wool harus dihancurkan terlebih dahulu. Setelah muncul epikotil, dilakukan pemeliharaan berupa monitoring semaian. Kemudian pindah tanam ketika tanaman sudah 14 HSS atau 14 hari setelah semai, ketika daun sudah muncul 4. Untuk pemeliharaan tanaman dilakukan monitoring tanaman setiap hari dengan pruning daun yang menguning, penyiraman air baku, dan pengecekan lumut pada rock wool. Ketika terdapat banyak lumut pada rock wool, maka harus dilakukan pencucian. Setiap tanaman memiliki umur panen yang berbeda-beda. Ketika sudah memasuki usia panen, maka dilakukan pemanenan. Untuk perlakuan pemanenan bisa dimulai dari melepas netpot, kemudian dicuci dan ditimbang, kemudian dipacking dengan menggunakan plastik bening dan dikasih label stiker produk. Di sini saya diajarkan melakukan pemasaran langsung door to door dengan sasaran kelas menengah ke atas, yaitu komplek perumahan yang sudah tahu sayuran hidroponik. Selain itu, saya juga mengedukasi customer tentang sayuran hidroponik ketika melakukan penjualan. Ketika panen banyak, P4S Sigma Farm juga suka berbagi ke lingkungan sekitar P4S Sigma Farm. Terdapat macam-macam sayuran di P4S Sigma Farm seperti caisim, pakcoy, kale, samhongking, selada yang sudah bersertifikasi Prima 3. Sertifikasi Prima 3 yaitu aman untuk dikonsumsi langsung, bebas dari pestisida. Namun terkadang masih ada kendala dari sayuran ini, yaitu ketika sudah diserang kutu akan sulit dihilangkan karena hanya dengan perlakuan fisik saja cara pembasmiannya. Di sini saya juga diajarkan cara sterilisasi pasca panen, yaitu dengan mencuci pipa instalasi dan netpot menggunakan backlin, kemudian dibilas dengan air bersih. Di sini kerjasama tim diutamakan. Selanjutnya diajarkan juga budidaya menggunakan media tanam substrat, yaitu kokopit. Untuk persiapan media tanam kokopit dilakukan pengayakan untuk pemisahan serat kokopit dan dimasukkan ke dalam polybag, kemudian dilakukan pembilasan air bersih dan pemberian H2O2 untuk menghilangkan zat tanin yang ada pada kokopit. Setelah pemberian H2O2 dilakukan pembilasan terakhir sampai airnya bening dan kokopit siap dimasukkan ke dalam greenhouse untuk ditanami melon hidroponik. Budidaya melon hidroponik menggunakan sistem terbuka dengan drip irigasi. Larutan nutrisi dialirkan melalui drip irigasi yang langsung diserap akar. Budidaya melon ini sudah menggunakan smart farming, di mana tanaman akan disiram secara otomatis sesuai dengan jam yang telah diatur. Untuk pemeliharaan tanaman melon, dilakukan pengamatan pertumbuhan, polinasi jika sudah berbunga, dan jika sudah jadi melon kecil dilakukan penggantungan buah dan pruning cabang daun. Dan tidak lupa penyemprotan KNO3 untuk meningkatkan kandungan gula pada melon. Ketika sudah mendekati usia panen, dilakukan pruning daun bawah, tujuannya agar nutrisi lari ke buah tidak ke daun, sehingga buah yang dihasilkan manis. Di sini saya juga diajarkan cara panen melon dan pasca panen melon. Terdapat banyak varietas melon yang dihasilkan di P4S Sigma Farm.
terdiri dari varietas Honey Club, Kinanti, Fujisawa, dan Intanon. Pemasaran buah melon hidroponik dilakukan secara online maupun offline. Untuk offline, dilakukan penjualan langsung di depan greenhouse dengan mendirikan stand dan berjualan di stand CFD pada hari Minggu. Untuk penjualan online dilakukan melalui media sosial WhatsApp dan Instagram. Selain itu, saya diajarkan melaporkan stok opname penjualan dan nutrisi serta umur tanaman. Di lain itu, P4 Sigma Farm juga menerima kunjungan seperti kunjungan anak TK, studi banding kelompok tani, dan kunjungan universitas untuk mengedukasi budidaya hidroponik dan manajemen agribisnis. Menurut saya, program MBKM telah memberikan banyak manfaat, yaitu melatih soft skill dan hard skill dalam kerja lapangan. Itu tadi cerita pengalaman magang saya. Thanks for watching. See you in another video.